Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dengan beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki. Oke guys, kali ini saya juga masih membahas terhadap manusia yang telah mencampakkan diri kamu. Apa yang akan terjadi? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apa yang sedang dia fokuskan terhadap manusia yang telah mencampakkan diri kamu. Kita langsung terhadap kartu pertama, muncul kartu Eight of Pentacles, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap dua arti. Arti pertama, seseorang yang sedang fokus terhadap dari sisi materi. Arti kedua, seseorang yang sedang fokus terhadap sisi perasaan. Dari kedua hal yang saya katakan tadi, kemungkinan ketika diri dia fokus terhadap hal tersebut akan membuat diri dia mendapatkan sesuatu hal yang sesuai dengan harapan dan sesuai dengan ekspektasi dia. Kalau saya menarik dari hal yang sedang dia fokuskan terhadap perasaan, kemungkinan ketika bersama dengan diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, dia selalu memberikan suatu kebahagiaan terhadap diri kamu. Tetapi dari rasa kebahagiaan tersebut seakan-akan membuat diri saya menjadi bahan pertanyaan. Apakah kebahagiaan tersebut hanya sekedar omong kosong atau memang kebahagiaan yang dia berikan terhadap diri kamu hanya untuk menutupi semua perbuatan dia di luar dari kamu? Kalau saya berbicara dari sisi materi, kemungkinan untuk saat ini dia sedang fokus terhadap materi dia karena memang berada di dalam titik ketidaknyamanan. Ini dia guys, kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu ini. Suatu pengkhianatan. Sangat tepat seperti apa yang saya katakan tadi, ketika diri dia memberikan suatu kebahagiaan terhadap diri kamu, kebahagiaan tersebut hanya untuk menutupi suatu perbuatan di belakang kamu. Karena ketika diri dia
memberikan rasa tersebut, dia telah melakukan suatu pengkhianatan terhadap diri kamu, di mana pengkhianatan tersebut dilakukan secara diam-diam, dilakukan secara manipulatif. Dia memang memberikan apa yang kamu minta, tetapi ketika diri dia memberikan apa yang kamu minta, dia pun memberikan hal seperti itu juga terhadap orang lain. Ini dia guys. Ada dua energi yang sedang dia fokuskan di sini, baik dari energi kamu ataupun energi di luar dari kamu. Seakan-akan membuat diri dia tidak mau hilang terhadap kedua energi tersebut. Seakan-akan membuat diri dia beranggapan saya bisa menguasai kedua energi ini. Tetapi di sisi lain, ketika diri kamu dikuasai oleh energi manusia yang telah memperlakukan diri kamu dengan seenak-enaknya, atau yang telah mencampakkan diri kamu, masih ada kaitannya. Sebenarnya diri kamu sudah tidak tahan dengan perbuatan tersebut. Sebenarnya diri kamu ingin pergi dari hubungan tersebut. Karena pengkhianatan yang dia lakukan membuat dari sisi batin ataupun membuat dari sisi perasaan kamu benar-benar sudah tersiksa. Kalau saya berbicara terhadap sisi energi manusia yang benar-benar mencampakkan diri kamu, yang sama sekali tidak ada kaitannya, justru diri kamu di sini sangat beruntung. Karena secara tidak langsung alam semesta sudah memberitahukan kepada diri kamu bahwasannya orang tersebut benar-benar tidak terbaik terhadap diri kamu. Karena bukan hanya untuk diri kamu saja dia melakukan suatu pengkhianatan, pihak ketiga pun dia melakukan suatu pengkhianatan, di mana pengkhianatan yang dia lakukan di atas pihak ketiga dia agar bisa mencari suatu materi, di mana materi ini bisa memperbaiki kehidupan dia guys. Kedua kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi energi yang dia miliki benar-benar suatu energi yang bersifat negatif. Bukan positif. Fokus. Memang dia lagi fokus, tetapi hal yang dia fokuskan tersebut berupa pengkhianatan. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Strength. Berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Tetapi kemunculan kartu yang saya pegang ini bergambarkan dan berbicara terhadap sisi zodiak Leo. Saya tidak menarik dari sisi zodiak Leo-nya, tetapi saya fokus terhadap kata Strength, di mana kata strength ini seakan-akan membuat diri dia ada situasi perasaan yang sangat kuat yang sedang dia jalani. Di mana ketika perasaan yang berbicara seakan-akan masih kuat ini bisa saja berasal dari sisi pengkhianatan. Pengkhianatan ini sangat kuat dia lakukan agar tujuan dia bisa mendapatkan sesuatu hal sesuai dengan ekspektasi dia. Dia memiliki keyakinan dan dia percaya terhadap hal tersebut. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu Strength, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu ini. Seseorang yang sedang dalam situasi kesedihan. Seseorang yang ingin pergi sambil membawa kesedihan. Seseorang yang sudah merasa putus asa terhadap kehidupannya. Seseorang yang sudah menerima suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut membuat diri dia di dalam situasi yang benar-benar sangat trauma. Kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu, ketika diri kamu menjalankan situasi kehidupan terhadap energi yang telah meninggalkan diri kamu, kemungkinan seseorang yang benar-benar
yang arogan, yang sangat sombong, yang memperlakukan diri kamu di titik kesedihan. Ini dia guys. Bukan hanya membuat diri kamu berada di dalam kesedihan, tetapi membuat diri kamu berada di dalam situasi pengkhianatan. Perasaan kamu ketika bersama diri dia sudah dikotori oleh kata pengkhianatan. Baik secara hubungan rumah tangga ataupun secara LDR, semuanya dilakukan atas dasar pengkhianatan, tidak murni secara perasaan. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dan ketika menutup kartu pengkhianatan ini dan fokus terhadap kedua kartu ini, saya melihat energi yang dimiliki oleh manusia yang telah mencampakkan diri kamu terhadap orang yang berada di sekeliling dia. Saya merasakan energi yang diberikan, ada situasi yang membuat energi tersebut merasa bersedih di sini. Apakah energi ini terletak di dalam pihak ketiganya atau memang terletak di dalam batin seseorang? Setidaknya kedua kartu ini menggambarkan satu energi yang sedang bersedih, guys. Nah, kita lihat kartu di sampingnya. Muncul kartu King of Cups. Kemunculan kartu King of Cups berbicara terhadap rasa kekuasaan, di mana kekuasaan ini memperlakukan seseorang agar bisa menerima suatu kesedihan yang sangat mendalam. Ini dia guys. Dari ketiga kartu yang saya pegang ini, saya menarik satu kesimpulan bahwasannya seseorang yang merasa sangat kuat, seseorang yang memiliki suatu kekuasaan, seseorang yang beranggapan diri dia seorang dewa, seseorang yang beranggapan diri dia memiliki derajat, telah memperlakukan satu energi yang benar-benar di titik ketraumaan. Bukan hanya dari titik trauma, tetapi membuat perasaan dia hancur. Ini dia guys. Nah, kita lihat di bagian ketiga apa yang akan terjadi untuk kedepannya terhadap manusia yang telah mencampakkan diri kamu. Muncul kartu The Tower. Berunsurkan tanah, berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Capricornnya terhadap energi yang dimiliki oleh manusia yang telah mencampakkan diri kamu untuk kedepannya, akan ada situasi suatu kehancuran yang akan dia terima. Akan ada situasi yang akan dia terima berupa keterpurukan. Akan ada situasi yang akan dia terima berupa kebangkrutan. Dari rasa keterpurukan tersebut, dari rasa kemiskinan tersebut, dari rasa kehancuran tersebut, dia akan mulai fokus membangun suatu fondasi agar bisa mendapatkan suatu kestabilan. Kartu The Tower ini akan terjadi terhadap dia untuk kedepannya. Ini dia guys. Kalau saya mengkaitkan terhadap kartu Strength, mungkin kehancuran yang akan dia dapatkan untuk kedepannya sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Dan kalau saya mengkaitkan terhadap kartu Eight of Pentacles, terhadap kartu The Tower untuk kedepannya, dia akan fokus terhadap pondasi kehidupannya. Dimana ketika diri dia fokus terhadap pondasi kehidupan dia,
semata-mata hanya untuk mendapatkan suatu kestabilan hidup. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu The Tower, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu The Eight of Swords. 8 pedang membuat satu orang berada di dalam situasi kebuntuan. Kondisi seseorang yang terikat di mana mata tertutup. Kemunculan kartu The Eight of Swords, kalau saya kaitkan terhadap kemunculan kartu The Tower, untuk kedepannya, seseorang akan merasa di dalam situasi kebuntuan yang membuat diri dia hancur. Hancur di dalam situasi kebuntuan. Luar biasa. Ini akan terjadi. Kita lihat untuk kedepannya, guys. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Moon. Kartu yang berunsurkan air berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, bukan hanya merasa suatu kebuntuan, bukan merasa suatu kehancuran, tetapi akan ada situasi yang membuat diri dia berhenti secara otomatis. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancer-nya, untuk kedepannya akan ada situasi perasaan yang sangat sensitif, di mana perasaan sensitif tersebut berasal dari sisi kehancuran, berasal dari sisi kebuntuan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Pisces-nya, kemungkinan akan ada hal yang dia sembunyikan selama ini akan membuat diri dia berada di dalam situasi kebuntuan, berada di dalam situasi kehancuran. Akan tetapi, ketika diri saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut dan fokus terhadap kartu The Moon, kemungkinan pengkhianatan yang dia lakukan terhadap dua energi yang dimana dia mencari suatu materi untuk memperbaiki kehidupan dia, akan ada satu energi yang akan memperlakukan diri dia secara black magic, di mana black magic ini akan membuat diri dia berada di dalam situasi kehancuran, berada di dalam situasi kebuntuan. Akan muncul satu energi merasa sakit hati terhadap diri dia, guys. Kamu akan mendengar kabar dari manusia yang telah mencampakkan kamu. Oke, guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.